Halo teman-teman, saya Salma Zarotunia Al-Hasani, NIM 212040668 dari kelompok 5 Geometri Ruang. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana visualisasi koordinat bola di dalam GeoGebra. Nah, sebelum itu kita membuka aplikasi GeoGebra, kemudian pilih yang 3D kalkulator ya. Jangan yang bagian graphing, tapi kalian pilih yang 3D kalkulator nih. Ini sudah ada di 3D kalkulator. Kemudian untuk membuat bola sebenarnya ada cara mudahnya, karena kita sebelumnya sudah belajar tentang sistem koordinat bola yang mana sudah ada rumus-rumusnya kan, seperti yang saya jelaskan di dalam materi. Nah, itu kita tinggal masukkan di bagian input. Nanti akan terbentuk titik-titik bolanya dan koordinat bolanya itu sudah terbentuk ketika kalian masukkan rumus tersebut. Jadi langsung saja kita tulis surface itu permukaan ya. Nah, di sini kan ada expression, parameter variabel 1, start value, end value. Jadi diawali, diakhiri parameter variabel 2, start value, end value. Nah, kita langsung saja kita bikin surface. Kemudian untuk pengawalannya di dalam koordinat bola itu kan ada 3 ya. Ada rho, ada theta, ada pi kan. Nah, rho-nya itu adalah kalau kita biasa lambangkan kan ada lambangnya sendiri untuk rho, dan juga bisa disimbolkan dengan R besar, atau R besar itu koordinat, atau R besar itu adalah jari-jari bola. Nah, jari-jari bola oke, kita langsung gambarkan saja ya. Kita ambil contoh jari-jari bolanya adalah 3. Kemudian kita masukkan rumusnya, yang mana rumusnya itu berdasarkan yang sudah saya jelaskan di materi, yaitu ada ketika dia itu koordinat bola itu sin cos, kemudian cosin, kemudian sin, kemudian cos gitu ya. Oke, kita masukkan terlebih dahulu 3 cos, karena kita anggap saja tetanya itu T ya. Kita ilustrasikan dia itu T. 3 cos T sin, kemudian V-nya kita ilustrasikan V, huruf V. Nah, kemudian kasih koma. Setelah kosin kan sin ya. Kita masukkan 3 dulu, terus sin. Masih sama ya, T itu mewakili theta. Kemudian jangan di koma dulu, masih sin ya, sin V. V itu mewakili V, P-nya itu. Kemudian cos, yang terakhir cos kita kasih koma, 3 cos. Ini cosnya cos V ya. Ketika kalian cek rumusnya pasti cosnya cos V. Nah, setelah selesai seperti ini, itu kan ada tadi di bagiannya, di penjelasan ada dikasih awal dan akhir ya, start value dan end value. Nah, kita masukkan T-nya dulu, tetanya itu berapa? T-nya itu berdasarkan rumusnya kan dia T 0 sampai 2pi ya. 0 sampai 2pi atau 180, kita tulis 0 sampai 2pi. Oke. Kemudian untuk V-nya kita masukkan 0 sampai pi. Sampai pi kita tulis saja. Nah, ternyata sudah terbentuk bola seperti ini dengan sistem koordinat yang sudah kita berikan di dalam rumusnya. Kita masukkan rumusnya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita di sini harus belum selesai sampai di sini saja ya teman-teman. Nanti kita bikin slidernya. Nah, ini masih dalam bentuk, kita belum bisa rubah ketika dia itu setengah atau seperempat bola itu seperti apa. Nah, rubahnya seperti apa? Kita masukkan slider terlebih dahulu. Slider sama dengan 1. Nah, kita ubah dulu di bagian slidernya sini. Kita ubah T1 sama dengan 1. Nah, ini bagiannya kita ubah ya, 0 hingga tadi kan T-nya itu 2pi ya. Kita masukkan 2pi di sini. Nah, ketika kita ini masih belum ada perubahan ya. Kenapa? Karena kita belum memindah perpindahannya itu di bagian rumusnya, rumus yang awal tadi. Kita pindah terlebih dahulu yang tadi di bagian 2pi. Nah, kita masukkan tadi T1 biar dia itu bisa berubah ketika terkena slider. Nah, kalian bisa lihat ya di bagian sini. Ini adalah bagian yang terkena slider. Maksudnya gimana? Ketika kita luaskan
dia itu kita persempit, dia semakin mengecil hingga 0. Kemudian ketika dia melebar, semakin melebar, kemudian terbentuklah bangun bola. Nah, seperti ini kan. Nah, akan tetapi ketika kita lihat di sini masih ada yang bolong nih. Nah, bagian ini masih ada yang bolong. Bagaimana kita untuk agar dia itu tetap gitu ya, maksudnya penuh gitu. Kita ganti dulu di bagian sini, kita genapkan ya 629. Kita coba dulu. Nah, ternyata dia masih belum ada perubahan nih. Masih 6,29, ini udah mentok ya, tidak bisa berubah sama sekali. Kemudian caranya adalah kita masukkan titik, koma, 01. Sebentar. Kita masukkan setelah step ya, teman-teman. Titik, koma, 01. Oke. Kita masukkan di sini, ternyata tadi belum masuk ya. Sudah masuk. Nah, sudah masuk seperti ini, kita coba penuhi. Oh, ternyata dia masih belum masuk ya, teman-teman. Karena tadi salah memasukkan titiknya di bagian titiknya. Oke. Oh ya, yang dimaksud adalah koma titik 01 gitu. Oke. Nah, ini sudah tertutup ya. Ketika kita buka kemudian kita tutup lagi, ini sudah tertutup bagian bolanya ya. Jadi sudah bisa tadi ketika dia dijadikan setengah bola akan terbentuk sistemnya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana ketika kita menjadikan, ini kan T ya, masih dalam bentuk tetanya yang dijadikan slider. V-nya gimana? Oke, masih sama ya. Kita masukkan V1, kemudian jangan dulu, kita masukkan slider dulu. Slider sama dengan 1, baru kita ubah di bagian slider ini V1-nya. V1. Nah, kemudian kita masukkan sama seperti, karena tadi kan V-nya kan cuma sampai 0 ya. Cuma sampai Pi. Jadi kita masukkan Pi saja di sini. Nah, sudah masuk sini kan? Ini masih belum ada perubahan karena kita masih belum pindah di bagian rumus yang awal. Gitu ya. Jadi kita pindah dulu yang di bagian Pi ini. Kita ubah menjadi V1 agar nanti ketika di slider dia berubah gitu ya. Nah, ternyata sudah berubah ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya. Oke, hasilnya seperti apa? V1 itu seperti ini. Nah, seperti ini. Dia itu atas ke bawah gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita bisa fullkan terlebih dahulu agar bisa terlihat ya ketika dia itu. Nah, ini adalah V dalam bentuk mewakili Pi. Nah, T ini mewakili tetanya, seperti itu. Seperti itu ya teman-teman, semoga mudah difahami. Jadi kita tinggal memasukkan rumusnya saja, kemudian kita bikin slidernya dengan ketentuannya, batas-batasnya yang sudah ditentukan di dalam rumus, baru kita bisa membuat hasilnya seperti ini. Semoga mudah difahami. Terima kasih.